akan bahas produk-produk apa sih yang bisa kita jual sekarang dan bakalan laku keras di bulan depan atau di bulan puasaan menjelang lebaran. Produk-produk apa sih yang banyak diburu nih ya? Bakalan aku jelasin di sini dan dimana kita dapetin suppliernya. Gimana cara kita dapetin supplier offline yang dia nggak juga jualan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak dan sebagainya, sehingga kita nggak perang harga sama supplier sendiri guys. Dan yang kedua bisa resi otomatis. Dan yang ketiga kita dapat nomor WA-nya. Yang keempat dengan mudah kita tahu alamat lengkapnya di mana. Dan juga amanah tentunya guys, di mana kita bisa dapetinnya dan gimana kita tahu nih si supplier offline ini amanah atau enggak. Nanti bakalan gua kasih tahu cara-caranya ya. Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, sebelumnya gue mau investasi cerdas dulu nih ala gue ya kan. Seperti biasa gue mau investasi dulu di Binomo. Dan langsung aja gue mau buka akun gue ya kan di Binomo. Ini dia udah kebuka dan di sini kelihatan akun real aku. Aku udah punya saldo di sini sebesar 1.758,21 dolar ya kan. Dan di sini gue mau investasi mulai dari $1, $5, $10 ya kan. Aku mau investasi di $50 karena semakin tinggi semakin oke gitu ya guys ya hasilnya. Dan aku pilih yang $50. Dan di sini grafiknya gue mau pilih grafik yang lilin aja. Dan juga time frame-nya gue mau pilih yang 15 detik guys. Oke, setelah ini kita akan menganalisa ya pergerakan grafiknya apakah akan naik atau turun. Di sini gua mau pilih yang jedang, gua mau pilih yang turun guys. Kita tunggu ya apakah profit, apakah tidak akan profit gua ya kan. Kita tunggu bersama-sama guys. Nah, hasilnya udah kelihatan nih. Alhamdulillah gua kelihatan di sini penghasilan gua $92 guys dari yang investasi $50. Apa gua bilang ya kan? Akhirnya gua di sini profit dan kita sambil tunggu nih di saldo kita apakah akan nambah. Tadi kan $1.708 ya kan? Kita tunggu apakah akan nambah atau enggak ya. Kita tunggu dulu. Yes, sudah nambah guys. Ini dia. Jadi sekarang $1.800,21 saldo gua ya kan. Alhamdulillah. Oh ya guys, jadi yang namanya investasi itu pasti ada profit dan resikonya. It's okay, tapi walaupun begitu Binomo ini udah banyak membantu di hidup gua aja, elah ya kan. Dan lumayan lah, bulan ini gua sudah menghasilkan sebesar lumayan lah $500 mah ada kali ya. Lumayan buat beli cireng. Dan guys, ini sekarang gue mau kasih tahu kalian riwayat transaksi penarikan gue ya kan selama gue investasi di Binomo. Kebetulan kemarin lusa gue juga habis narik nih guys di Binomo. Dan ini adalah transaksi aku ya kan, biar kalian percaya gitu ya kan. Nah ini dia guys, kita scroll dulu ke atas. Ini adalah riwayat penarikan aku di tanggal 5 April. Tuh aku melakukan 3 kali penarikan. Di jam 14.08 gua narik sebesar $70. Tuh luar biasa banget kan ya. Oke guys, jadi kalian mesti 18 plus ya guys kalau mau daftar di Binomo ini. Dan juga buat kalian khusus viewers ya gua ya, gua mau kasih kode promo nih buat kalian biar dapat 100% cashback deposit di akun Binomo ya kan. Ini dia akan gua kasih di description box ya, MIGP2 ya kan, MIGP2. Kalian pakai ini kode promonya. Buruan, tunggu apa lagi? Cus, buruan, link daftarnya bakalan gua taruh di description box gua juga ya. Cus. Oke guys, langsung aja kita kembali ke topik kita ya. Produk-produk yang laku banget dan diburu banget sama para anak kecil,
remaja, emak-emak, sampai orang tua, ya kan? Apakah itu produknya? Yang pertama adalah gamis ya. Kenapa kan sih Kak gamis itu lebih laris daripada koko? Iya dong, kita kan tahu guys, fungsi bapak apa? Cari duit, ya kan? Terus emaknya yang belanjain, yang ngabisin duit, ya kan? Pasti produk-produk yang berkaitan dengan wanita itu pasti lebih laris daripada yang pria guys ya. Jadi yang pertama adalah gamis. Terus gamis itu sekitar usianya yang biasanya pakai gamis itu 25 tahun ke atas ya guys ya. Nah, untuk usia 25 tahun ke bawah biasanya yang banyak diburu ini adalah outfit. Nah, outfit ini biasanya yang masih anak-anak sekolah, anak kuliahan gitu kan, remaja-remaja itu pasti memburu banget outfit kekinian guys. Dan juga yang ketiga ini adalah baju anak. Kenapa baju anak? Ya dong, biasanya emak-emak itu kalau udah nikah beda prioritas guys. Lebih prioritas sama anak dulu daripada diri sendiri. Bang, kalau buat anak ya, kita niat banget nih dari rumah belanja nih buat kebutuhan pribadi. Begitu sampai mall, lihat baju anak dulu kebeli. Nah kita ya kan, timbang daleman aja kagak kebeli. Itu nasib banget mama ya kan. Nah itu baju anak itu pasti lebih laku. Nah kemudian yang keempat ini adalah sendal guys. Harus satu set dong ya. Biasanya kalau udah beli gamis, beli outfit kekinian, sendalnya jangan lupa ya kan, cakep-cakep, kakinya korengan, kagak pakai sendal. Abang jangan sampai begitu ya kan. Beli juga sendalnya. Nah ini juga laku banget di pasaran nih. Sekarang ini kan lagi ngehit banget nih sendal-sendal yang bentuk kayak gini guys, di kepang-kepang gitu tuh, lagi ngehit banget. Nah terus yang kelima itu hijab ya. Jangan sampai ini gamisnya udah cakep, pakai sendalnya yang kekinian ala-ala Andin gitu ya kan, hijabnya lupa kagak dipakai. Jangan begitu ya kan. Ini lebaran bang, bedain ini lebaran. Nah pakai hijab ini juga pasti banyak diburu, apalagi yang bahan-bahannya tuh yang pasmina kayak gini. Ini yang anak muda ya, yang remaja usia sekitar ya 15 tahun sampai 30 tahun biasanya masih pakai begini ya kan. Nah nanti kalau udah usia-usia yang suka banget pakai gamis, yang ukti-ukti hijab, ukti-ukti syar'i gitu ya, biasanya pakainya udah yang gamis satu set gitu ya guys ya, udah satu set sama si kerudungnya itu. Nah kemudian kalau udah hijab, baru deh guys keperluan bapaknya. Bapaknya itu apa? Baju koko, terus sendal juga buat bapaknya, kopiah, sarung begitu guys. Tapi mukena juga tadi ya, mukena jangan lupa. Tapi kan kalau mukena itu biasanya nggak setiap tahun beli ya kan ya. Biasanya bisa 2 tahun sekali, bisa setahun sekali gitu kan, nggak sering lah itunya. Tapi kalau outfit itu kan gonta-ganti ya kan ya. Mukena ini sepi banget. Giliran baju outfit kekinian laris banget, masya Allah ya kan. Ya tapi gimana ya guys, emang udah begitu gitu di pasar itu begitu. Kita juga sebagai penjual, sebagai dropshipper, sebagai reseller juga harus menyesuaikan ya kan. Nah dari semua barang-barang yang udah gua sebutin tadi guys, kalau gua pribadi nih ya, kalian boleh ngikutin atau enggak. Aku biasanya nyari itu di marketplace Facebook gitu kan. Kenapa aku nyarinya di marketplace Facebook? Karena biasanya mereka-mereka yang jualan di marketplace Facebook itu tidak jualan di e-commerce. Jadi mereka nggak jualan di Shopee, nggak jualan di Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak. Jadi kita nggak saingan sama supplier sendiri, kita nggak perang harga. Dan biasanya guys, kalau di marketplace Facebook itu kita bisa nemuin langsung dari pusatnya guys. Gampang banget itu kita nemuin. Biasanya kalau yang jualan di Facebook itu dia punya toko offline-nya gitu. Jadi emang udah grosir gitu, udah besar. Kalau kita nyari juga di e-commerce, biasanya dia juga, kita dropshipper, ya elah ketemu lagi dropshipper lagi ya kan. Muter aja itu ya, kagak ketemu di mana pusatnya gitu. Jadi mendingan nyarinya kalau aku ini di
offline ya. Offline-nya itu terserah, mungkin kalian ada satu daerah ke kalian yang punya pabrik konveksinya langsung, atau pabrik sepatu kulit, sendal kulit langsung, itu malah lebih bagus lagi ya kan. Nah, masalahnya Kak, gimana ini kalau misalnya kita di luar Pulau Jawa? Kalau di luar Pulau Jawa itu kan harganya lebih mahal ya kalau di marketplace Facebook, di offline, jadi lebih susah tuh, lebih murah di e-commerce. Nah, caranya kalian buka marketplace Facebooknya, cari yang marketplace Jawa gitu. Jadi misalnya nih, cari di marketplace Facebook ya, sendal atau outfit atau gamis Jakarta gitu, atau Tanah Abang atau Bekasi gitu kalian. Jadi kalau kalian misalnya di luar pulau ya, jadi kayak di Sulawesi atau di Kalimantan, di luar Jawa, itu bisa tetap dapetin yang murah ya kan. Nah, kalau udah kalian buka marketplace Facebook yang di Jawa gitu, maksudnya kayak di Jakarta atau di Jawa Timur atau di Jawa Barat gitu, atau di Bandung gitu ya guys ya, kalian harus tahu banget, kalian harus ngerti caranya ini supplier ini amanah enggak gitu. Soalnya banyak banget kan kalau di Facebook itu nggak ada yang menjamin guys, jadi kita langsung transfer ke rekeningnya, itu bahaya banget gitu, takut ditipu apalagi masih pertama. Caranya adalah, yang pertama guys, kalian harus lihat akun si penjual yang ada di marketplace Facebook itu. Ini akunnya baru apa udah lama? Kalau akunnya ini sudah bertahun-tahun yang lalu, insya Allah dia amanah guys ya. Nah, yang kedua, dia jualan banyak di tag gitu ya guys ya, dari customer-customer dia gitu. Pasti banyak banget yang nge-tag dia, puaskah atau gimana, atau barangnya udah sampai kak, atau seneng banget nih belanja di sini gitu. Pasti banyak tag-tagan gitu guys di Facebooknya itu gitu. Kalian buka profilnya aja. Dan yang ketiga itu masalah alamat guys. Biasanya ya, kalau dia emang bener-bener jujur, kita kan kalau di Facebook tuh kelihatan ya, kelihatan lokasinya kalau di marketplace itu. Misalnya dia lokasinya di Jawa atau di Batam gitu. Jelas-jelas kita lihat mapnya dia, lokasi dia di Batam. Ketika kita tanya pengiriman dari mana, dia bilang dari Surabaya, itu jelas kagak nyambung ya kan. Batam sama Surabaya, mungkin lu jauh ya kan. Jadi itu kita tahu banget itu menipu apa enggak. Jadi antara lokasi dia sama alamat pengirimannya itu sinkron atau enggak gitu ya guys ya. Nah, terus nih yang keempat itu adalah rekening bersama guys. Jadi kalian harus dipancing dulu nih kak, aku mau ya belanja gitu di kakak, soalnya aku mau jual lagi, tapi aku maunya pakai rekening bersama ya gitu. Sekarang kan udah banyak ya rekening bersama yang bisa pakai rekening bersama gitu, jasa rekening bersama. Jadi kalian transfernya itu pakai rekening bersama gitu guys. Nah kalau dia mau, oke, silakan, nggak apa-apa gitu. Pasti itu dia, wah ini berarti amanah nih, jujur nih gitu. Kalau dia udah awalnya udah, aduh nggak bisa kak, harus pakai rekening pribadi kami, berarti ini udah mencurigakan nih kan ya. Terus yang kelima itu adalah komentar guys. Biasanya kalau dia emang bener-bener asli penjual dan udah lama gitu, apalagi murah-murah ya, itu komentarnya nggak mungkin ditutup, nggak mungkin dinonaktifin ya. Kalau kita lihat komentarnya aja dinonaktifin, itu udah mencurigakan banget gitu. Kita bisa lihat di situ komen-komennya positif apa enggak nih gitu. Sekalian kita lihat review-review barangnya dari kolom komentar di Facebooknya dia gitu. Dan yang keempat, ini nggak mencurigakan banget masalah harga guys. Jangan sampai kalian tergiur harganya murah banget, apalagi free ongkir gitu. Udah harganya murah, free ongkir, banyak iming-imingnya lah, itu juga mencurigakan gitu. Jadi kalian mesti tanya dulu. Misalnya kayak aku nih, aku kan jualan kosmetik dan aku supplier aku tuh aku nyari di marketplace Facebook juga. Banyak yang nanya, kak itu udah jelas amanah apa enggak gitu kan, takutnya palsu lah produknya. Nah sebelumnya kan aku udah bilang ke kalian ya, kalau kalian dapetin harga yang murah, kalian tanya kenapa bisa murah gitu. Kalau aku kosmetik jelas murah karena itu ada rejectnya guys. Ini no box kak, jadi reject, atau expirednya mepet, jelas ya kan. Atau ada baret atau gores di case nya, emang ada. Jadi sama pabriknya itu, setiap pabrik kan
kalau dia punya barang-barang NG itu pasti dijual murah gitu guys. Jadi emang ada, dan emang itu isinya itu bener-bener original gitu, bukannya palsu terus dijual murah, enggak. Beda sama yang KW, itu emang dari Cina, mulus banget, murah lagi. Nah itu pasti fake gitu kan. Kalau emang barang original tapi ada reject, nah itu emang isinya emang original gitu guys ya. Kayak gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang amanah, mana yang enggak. Kalian minta WA-nya, dan kalian minta juga biasanya kan kalau mereka yang jual di marketplace, mereka udah cantumin WA-nya, jadi lebih gampang banget kita tahu kontak personnya dia. Jadi kita langsung bisa kirim resi otomatis ke dia gitu guys. Misalnya kita jualnya kan di e-commerce ya, di Shopee atau Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak. Nah kita tinggal kirim resi otomatisnya itu via WA. Gue udah pernah ini kasih tutorialnya selengkapnya, selengkap-lengkapnya, kalian bisa lihat aja di sini. Nah, habis itu kalau bisa kalian minta fotoin stok sekarang gitu, atau kalau perlu selfie orangnya gitu sama stoknya dia gitu. Kak, aku minta foto stok yang up to date, yang sekarang banget gitu. Kalian bisa kayak kemarin nih, itu kan aku pernah ya, aku cari-cari pas waktu musim si masker langka gitu, aku minta fotoin dong sekarang stoknya gitu. Kalau perlu selfie emang difotoin, dan pas aku beli ya alhamdulillah emang barangnya sampai gitu guys ya. Itu tadi langkah-langkah gimana cara kita ngebedain itu si supplier yang ada di marketplace Facebook itu amanah atau enggak. Kalian juga mesti hati-hati guys ya. Oke guys, segitu aja. Kalau kalian punya kritik dan saran, silakan kalian sampaikan aja di kolom komentar aku. Insya Allah kalau aku bisa, aku bikinin tutorialnya di next konten, insya Allah. Dan makasih banyak buat kalian yang udah subscribe aku, yang udah ngedukung channel aku, dan udah setia banget nge-view aku. Insya Allah next konten bakalan aku bikin giveaway ya buat kalian-kalian yang udah setia sama aku. Makasih banyak. Dan jangan lupa kalian follow IG aku @alfiasepti ya, biar kita bisa tag-tagan IG story ya kan, biar kita bisa lebih kikuk-kikuk biar lebih akrab gitu maksudnya. Oke guys, thanks for watching, see you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.